Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha
tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberi persembahan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit, mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada kesempatan siang hari ini kami panjatkan doa dan harapan untuk melapangkan almarhum Ibu almarhumah Wong Liujeng. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari doa yang hadir maupun yang tidak hadir pada siang hari ini, semoga akan mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam surga bahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa 1 tahun sudah menjadi rangkaian dari doa-doa yang sering dilakukan di kalangan umat Buddha maupun para simpatisan, maupun dari tradisi-tradisi dari nenek moyang, seolah-olah sesuatu yang wajib, doa-doa, mengirim doa di perhitungan-perhitungan tertentu. Dan pada hari ini 1 tahun almarhumah meninggalkan keluarga, ditinggal kematian. Rasanya terlalu cepat 1 tahun itu, karena yang ditinggal adalah orang yang sangat dicintai di tengah-tengah keluarga. Berbeda 1 tahun ditinggal berkumpul orang yang tidak kita sukai. 1 tahun adalah waktu yang sangat lama sekali. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kita cintai yang berpisah
perpisahan 1 tahun rasanya sangat cepat sekali. Namun sekalipun 1 tahun yang lalu tidak menghalangi keluarga untuk tetap memberikan perhatian kepada almarhumah yang pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Perhatian itu yang pertama dalam bentuk doa dari keluarga, memohon meminta doa dari tim wihara untuk memanjatkan doa. Doa yang telah kita ucapkan tadi, Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan mempunyai benih kebajikan, maka apabila seseorang itu meninggal akan dijemput dan ditempatkan di dalam surga sucinya. Semoga dalam 1 tahun ini apabila ibu almarhumah belum telah di alam surga, dengan dukungan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia. Di samping doa, kita juga dari keluarga mempersembahkan persembahan makanan ini. Sekalipun memakai kata persembahan, persembahan ini sebetulnya tidak berkurang, tidak tetel, ya, jumlahnya atau bentuknya, tetap jumlahnya. Namun tetap mempunyai manfaat bagi almarhumah dan juga bagi keluarga yang mengirim. Makanan-makanan sebagai alat bantu keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, bentuk perhatian dan simpatik. Di dalam ajaran Sang Buddha dikatakan sebagai belas kasihan yang hidup kepada yang telah meninggal. Seolah-olah di alam sana masih membutuhkan sarana dan prasarana makanan sebagai alat bantu. Apakah ada nilai manfaatnya bagi almarhum yang telah meninggal? Ada. Almarhumah merasa diperhatikan, merasa disimpatiki, tetap dilayani oleh putra-putri maupun suami yang masih hidup. Dengan tetap dilayani, diperhatikan, dihormati, itulah akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah yang diciptakan sendiri itulah yang akan mendukungnya seseorang untuk telah di alam bahagia. Di samping makanan dikirim ditaruh di altar leluhur almarhumah ini, juga keluarga akan mengirim rumah-rumahan, bangunan yang megah, yang mewah. Apakah ada nilai manfaatnya? Apakah ada kegunaannya? Dan akan menempati rumah seperti ini, seperti gambaran yang dikirim, yang hidup kepada yang meninggal ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, di dalam agama Buddha ada sebuah cerita yang mempunyai kemiripan dengan tradisi mengirim rumah-rumahan. Diceritakan dalam cerita Buddhis, ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini bisa berkunjung, bisa datang di alam surga. Ketika di alam surga, Biku Moggallana itu melihat gedung mewah, megah, namun masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian Biku Moggallana ini penasaran, turun ke dunia menemui Sang Buddha. Bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di alam surga, ketemu melihat rumah megah dan mewah dan masih kosong, itu milik siapa? Sang Buddha menjelaskan bahwa rumah yang masih kosong itu adalah milik seseorang yang bernama Nandia. Dalam kesehariannya berbuat kebajikan-kebajikan. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebajikannya itu langsung tercipta di alam surga berupa gedung megah dan mewah. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga almarhumah pun demikian kita mempunyai harapan yang sama. Kebajikan-kebajikan yang ditanam beliau semasa hidup beliau, semoga akan mampu mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, untuk menikmati fasilitas-fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah yang dikirim ini. Di samping itu juga fasilitas kehidupan, di samping rumah juga ada mobil-mobilan. Semoga di alam sana pun di saat bepergian maupun kepulauan-kepulauan yang lain tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Juga ada kiriman uang-uangan maupun perak dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, akan menjadi
kenyataan atau tidak di alam sana sepenuhnya tergantung kebajikan-kebajikan yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Semoga harapan keluarga setelah 1 tahun ini beliau wafat benar-benar menjadi kenyataan almarhumah di alam surgawi, bisa menempati rumah megah dan mewah ini, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak perlu mencemaskan lagi, mengkhawatirkan lagi tentang nasib kehidupan leluhur di alam sana. Selamat jalan almarhumah Ibu Wong Legend, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan melepaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menaburkan bunga sebagai simbol tetap menjalin ikatan emosional dengan beliau dengan memutari pusaran ini, ya, putar searah jarum jam sambil kita menaburkan bunga, ya. Tim doa dulu, dilanjutkan keluarga, kemudian para tamu searah jarum jam. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ayo keluarga. Namo Amitabha. 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 Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun almarhumah Ibu Long Jejen. Semoga menjadi harapan keluarga almarhumah, arwahnya tenang, bahagia dan damai dan menempati alam surgawi. Benar-benar menjadi kenyataan dan keluarga merelakan mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri, kita menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Waktu selanjutnya kami serahkan untuk keluarga untuk bakar-bakar rumah-rumahan dan yang lainnya.